Selebritas, penyesalan selalu datang di akhir sebuah perjalanan. Perasaan inilah yang kini menggelayuti hati dan pikiran Galih Ginanjar hingga dirinya harus menderita menahan rindu pada buah hatinya King Faas. Ia tak berani menghadapi mantan istrinya Fairuz Arafik yang dahulu pernah disakitinya. Alih-alih berjuang untuk buah hatinya, Galih memilih pasif menanti respon dari sang mantan istri agar membuka hati untuknya bisa berjumpa dan berkumpul dengan sang buah hati King Faas. Lantaran teramat rindu pada anaknya, Galih Ginanjar sampai memburu mainan mobil-mobilan kayu di Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Hari ini ya kan sambil mengobati rasa kangen gua sama anak gua. Mas, ada mobil oleng nggak? Ini oleng semua. Yang bagus yang mana? Nah, jadi gua pengen beliin Faas itu mainan yang gua pengen mainin waktu gua kecil. Meski mobilan telah digenggamannya, Galih tak tahu kapan mainan ini akan diberikannya kepada sang anak. Ia hanya berharap sang anak King Faas dapat memaafkan kesalahannya di masa lalu. Ya gue seneng banget, mudah-mudahan hadiah dari gue itu menghibur buat dia. Galih masih terkendala masalah izin dari mantan istrinya. Galih tak mau lagi gegabah untuk tiba-tiba mendatangi rumah kediaman Fairuz dan King Faas. Selain malu, ia takut tindakannya akan memperburuk hubungan pada keluarga baru Fairuz Arafik. Ya, gue kangen banget sih sama anak gue. Gue rindu banget sama anak gue. Mudah-mudahan bisa diizinkan temu gitu kan. Karena apa? Karena gue juga nggak mau istilahnya datang begitu aja tanpa ada izin gitu. Apa yang dirasakan aku tentang kangen sama Faas itu sama seperti Faas juga kangen sama aku. Aku siap nunggu sampai kapan aku bisa dipertemukan. Ya mudah-mudahan rezekinya dari Allah bisa secepatnya, alhamdulillah. Tindakan udah ada kok, Udah aku sempat DM lewat Instagram. Ya, aku berpikirnya mungkin sekarang yang pertama sibuk ya. Mudah-mudahan semoga dia dengan melihat pemberitaan melihat pemberitaan ini bisa membuka DM aku isinya seperti apa, dia bisa baca dan bisa menanggapi DM aku secepatnya. Karena dengan komunikasi seperti by DM itu cuman itulah yang bisa aku lakukan, karena kan nomor nggak ada. Kalau ada nomor teleponnya mungkin aku bisa hubungin mereka langsung. Selebritas, luka yang ditorehkan Galih Ginanjar kepada mantan istri dan anak kandungnya King Faas memang tidaklah sedikit. Yang paling fatal adalah saat ia meragukan Faas sebagai anak kandungnya dengan meminta agar Faas dites DNA. Masa-masa berat bagi Fairuz dan King Faas menerima serangan dari mantan suami Galih Ginanjar, mulai dari pelecehan verbal di depan media massa hingga aksi arogan yang menantang bila King Faas ingin menemuinya, maka ia harus tes DNA terlebih dahulu. Kini, kejahatan di masa lalu seolah menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Traumatik yang dialami Fairuz dan King Faas bahkan sampai membuat sang anak tak lagi mau mendengar nama Galih Ginanjar, sang ayah kandungnya sendiri. Dan akhirnya dia ngomong sama aku, Mami jangan pernah sebut nama dia. Oh iya? Iya, jangan pernah sebut nama dia, Faas nggak mau. Gitu. Jadi ya udah, aku mencoba untuk dia tahu bahwa maminya tersakiti. Untuk kejadian ini Faas tahu? Dari dulu dia sebenarnya tuh kayak dia merasakan, karena dia nggak melihat sosoknya. Batin ya, mungkin batin anak. Iya, dan berkali-kali Faas masuk rumah sakit. Berkali-kali sahabat aku semua tahu, mau itu yang di lingkungan entertain dan bukan itu tahu gimana perjuangan aku di saat Faas sakit. Gitu, dan aku sendiri ngelihat dia sakit, terus nanti masuk rumah sakit lagi, terus pas mau makan ini, sampai aku tuh kayak mau beli mainan sesuatu yang kayak bisa buat dia main aja tuh, Mami aku mau yang kayak gitu, itu aku nggak bisa beliin, sampai aku beliin suatu hal yang murah yang hampir sama. Mengingat jahatnya segala ucapan yang telah dilontarkan mantan suaminya yang merendahkan derajat sekaligus mengandung unsur pelecehan pada sang mantan istri dan anaknya,
nampaknya wajar bila butuh waktu untuk menyembuhkan luka yang teramat dalam. Kan selama ini ngebesarin Fas itu sebelum ada Sony sendiri. Aku juga pernah ngerasain di saat aku menghidupi Fas, aku pernah sempat nggak bisa beli susu buat dia. Aku kerja keras, apa aja kerjaan aku ambil sama itu halal gitu. Aku pulang pagi, aku udah nggak pakai batas waktu semua. Aku kerjain, yang penting aku bisa ngehidupin Fas, bisa sekolahin Fas, bikin bahagia Fas. Itu aja, dan sampai detik ini alhamdulillah aku bisa ngebahagiain dia, dan akhirnya ada Sony masuk ke dalam kehidupan kita, ngelengkapin posisi yang pincang itu jadi lengkap gitu. Aku bersyukur bisa membesarkan dia menjadi anak yang baik, tahu agama. Kini pilihan sikap ada di tangan Fairuz dan King Faas. Akankah memaafkan Galih Ginandjar dan membuka pintu silaturahmi, atau justru memilih melupakan dan mengabaikannya? Semoga sang waktu akan menyembuhkan semua luka batin. Apa yang kau tanam, itulah yang akan kau petik hasilnya.